Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah tidak henti-hentinya kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat beriringkan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada keluarga, sahabat dan umat beliau yang mengikuti dengan baik sampai hari kiamat. Jamaah kaum muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Memulai suatu kebaikan memerlukan tantangan dan pengorbanan. Untuk melakukan sebuah amal soleh, kita butuh berjuang, kita butuh berusaha, mengerahkan kemampuan. Namun ada yang lebih berat daripada memulai, yaitu kita konsisten untuk melaksanakan kebaikan tersebut. Itulah yang dikenal dengan istiqamah. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagian kita mungkin kita tidak menyadari bahwasanya dalam sehari semalam berkali-kali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita istiqamah. Bukankah di setiap salat kita, bahkan di setiap rakaat salat kita, kita memohon kepada Allah istiqamah, dan kita panjatkan hal itu dalam surat Al-Fatihah yang kita baca menjadi rukun salat kita. Kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan istiqamah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan istiqamah. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Lantas ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Sahih Muslim, dari sahabat Abu Amr, atau ada yang mengatakan Abu Amrah, Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya dia pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dia bertanya, wahai Rasulullah, qulli fil Islam, kabarkan kepadaku, katakan kepadaku, ajarkan kepadaku, fil Islam, di dalam Islam, qaulan, satu kata, la as'alu anhu ahadan ghairak, yang aku tidak akan pernah bertanya kepada selain engkau. Maka Nabi SAW mengatakan kepada dia, qul, katakanlah, wahai Abu Amr, wahai Abu Amrah, Sufyan ibn Abdullah, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, summa istaqim, kemudian istiqomahlah. Berimanlah engkau kepada Allah, kemudian engkau istiqomah di atas keimanan tersebut. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Terus mungkin kita akan bertanya, ada apa dengan istiqomah? Kenapa kita diperintahkan untuk beristiqomah? Dan kenapa juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang satu kata yang dia tidak akan bertanya di dalam Islam kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan beriman kepada Allah kemudian istiqamah. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ternyata istiqamah merupakan ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah merupakan ibadah yang begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan 2 ayat, bahkan 3 ayat. Yang 3 ayat ini menunjukkan atas keutamaan istiqamah, yaitu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Fussilat ayat 30, 31 dan 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tad'un walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un.
nuzulam min ghafurir rahim. Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji-janji keutamaan-keutamaan bagi orang yang mampu istiqamah. Yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Fussilat, dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Yang artinya innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Bukan hanya mengatakan dengan lisan, namun mereka juga meyakini dengan hati dan menjalankan konsekuensi dari ucapan tersebut. Karena iman tidaklah disebut iman kecuali dilafazkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Itulah iman. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian mereka berusaha untuk istiqamah, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan 7 keutamaan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala kabarkan tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka para malaikat pun turun kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat kepada mereka, dan ini merupakan keutamaan yang pertama. Dan yang kedua, alla takhafu wa la tahzanu. Ternyata malaikat itu turun membawa kabar yang luar biasa, dan ini merupakan keutamaan yang kedua. Alla takhafu, kalian jangan pernah takut menghadapi masa depan kalian. Jangan pernah takut menghadapi masa depan kalian di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih hati dengan apa yang berlalu dari kehidupan kalian, dengan apa yang belum sempat kalian dapatkan di dunia ini. Jangan bersedih hati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang jauh lebih baik di akhirat. Dan yang keempat, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan keutamaan yang keempat yang Allah berikan kepada orang istiqamah, Allah berikan kabar gembira berupa surga bagi orang-orang yang mampu istiqamah atas apa yang telah Allah janjikan untuk mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, dan ini merupakan keutamaan yang kelima yang akan diberikan bagi orang yang istiqamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, kami adalah wali-wali kalian, kami adalah pelindung-pelindung bagi kalian fil hayatid dunya, selama kalian hidup di dunia. Bagi orang yang istiqamah, Allah lah pelindungnya. Bagi orang yang istiqamah, Allah lah walinya. Wa fil akhirah, dan yang keenam, Allah pun menjadi pelindung kita di akhirat. Di mana di akhirat kita sangat butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang sangat mengerikan, di hari yang satu harinya sama dengan 10.000 tahun, yang di hari sama dengan 50.000 tahun, di hari yang lamanya sama dengan 1.000 tahun. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang ketujuh bagi orang yang mampu beristiqamah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Maka nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan bagi orang-orang yang istiqamah. Allah akan berikan semua yang mereka inginkan, yang terbetik dalam hati mereka, Allah wujudkan. Allah jadikan itu nyata, apapun yang terbetik dalam hati mereka, ataupun apa yang mereka minta dengan lisan mereka. Jangankan yang mereka minta dengan lisan, bahkan yang terbetik dalam hati mereka pun Allah akan wujudkan, Allah akan kabulkan di akhirat kelak. Inilah 7 keutamaan bagi orang yang mampu istiqamah. Dan Allah Subhanahu wa taala tutup firman-Nya di dalam surat Fussilat ayat 32, nuzulam min ghafurir rahim, sebagai penghormatan bagi kalian dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, istiqamah merupakan sarana agar kita mendapatkan 7 keutamaan yang luar biasa ini. Bukan hanya kebahagiaan nanti di akhirat, bahkan orang yang istiqamah telah mendapatkan keutamaan itu selagi dia hidup di dunia. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa atharahu wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin.
Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Istiqamah, sebuah ucapan yang sangat ringan kita ucapkan, namun sangat sulit untuk kita wujudkan. Istiqamah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah janjikan kepada kita 7 keutamaan yang harusnya kita berjuang untuk mendapatkan istiqamah. Lantas, apakah yang dapat kita lakukan untuk terus istiqamah? Yang pertama, hendaklah kita menyadari bahwasanya istiqamah merupakan hadiah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sehingga kita setelah mengetahui bahwasanya istiqamah adalah hadiah dan pemberian dari Allah, yang kedua kita harus banyak memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat istiqamah. Dan yang ketiga, istiqamah yang dimaksud dengan istiqamah isabatul haqqi, ketika kita mampu tepat dalam menjalankan kebenaran, maka istiqamah tidak akan terwujud kecuali kita istiqamah di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang keempat, kita tidak akan mampu beristiqamah di atas Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat kecuali kita berusaha mempelajarinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin bagi hamba-hambanya yang berjuang untuk meraih istiqamah itu dengan diwujudkan apa yang ia inginkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang berjuang untuk mendapatkan hidayah di jalan kami, pasti kami akan beri petunjuk ke jalan tersebut. Dan yang kelima, istiqamah menyadarkan kepada kita bahwasanya kita adalah makhluk yang lemah, sehingga kita tidak ujub, tidak bangga diri. Sehingga apabila kita ujub dan bangga diri, maka sejatinya kita telah keluar dari kata istiqamah tersebut. Walaupun ibadah kita rutin, walaupun semua amal soleh yang kita lakukan rutin, namun apabila kita ujub bangga diri, sombong dengan apa yang telah kita lakukan, maka sejatinya kita telah keluar dari makna istiqamah. Maka teruslah memohon kepada Allah istiqamah. Mohonlah terus kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kita di atas kebaikan ini sampai ajal datang menjemput kita. Dan ingat, tidak ada doa yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali minta istiqamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa sebagaimana yang diriwayatkan dari istri beliau, dari doa yang paling sering dipanjat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang memutarbalikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Dan keteguhan di atas agama itulah istiqamah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada kita husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk tetap di atas ketaatan, terutama kita terus belajar agar kita mampu melaksanakan ibadah sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat yang dididik langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Innallaha ya'murukum bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa sallasa bikum ayyuhal muslimun. Faqala ta'ala ya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rzuqnal istiqamah. Allahumma rzuqnal istiqamah. Allahumma rzuqnal istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam wa barak wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.